Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah fikih kontemporer. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-11. Kemudian salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalishan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Insyaallah pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang reaktualisasi fikih jinayah. Fikih jinayah merupakan fikih atau hukum fikih yang berbicara tentang tindak kriminal dalam Islam. Jadi dalam Al-Quran dan Sunnah ditemukan nas yang berbicara tentang yang menyebutkan hukuman bagi pelaku tindak kriminal. Dan sekarang kita akan membahas tentang reaktualisasinya. Reaktualisasi ini maksudnya bagaimana penerapan fikih jinayah ini di zaman sekarang. Taswirul masalah, gambaran masalahnya. Pembuktian zina dalam Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya hukum pezina laki-laki dan perempuan apabila dia belum menikah al-bikr, yaitu dijilid 100 kali, dan apabila dia sudah menikah atau muhsan itu dirajam sampai mati. Bagaimana cara pembuktian zina ini sebelum hukum tersebut diterapkan? Yang pertama dengan cara ikrar atau pengakuan dari yang melakukan zina tersebut. Semua ulama sepakat bahwa ikrar merupakan dalil atau dasar utama bagi penetapan hukum. Karena ini merupakan tindakan yang diambil oleh Rasulullah ketika Rasulullah menghukum Ma'iz dan perempuan yang bernama Ghamidiyah yang dalam kasus zina yang mereka lakukan. Ikrar ini merupakan pembuktian yang paling kuat. Dan ini dinamakan dengan Sayyidul al-Adillah. Yang kedua, pembuktian zina bisa dilakukan dengan kesaksian. Kesaksian ketika seseorang menuduh orang lain berzina, maka ia harus mendatangkan 4 orang saksi. Dan ini dijelaskan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi, di antara kamu yang menyaksikan. Dan persaksian dalam tindak zina ini, itu harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, persaksian tersebut dilakukan oleh 4 orang. Jadi kalau kurang dari 4 orang, persaksiannya tidak diterima. Yang bersaksi tersebut, 4 orang tersebut harus baligh. Jadi kalau ada di antara yang bersaksi itu anak-anak, maka persaksiannya tidak diterima. Terus berakal. Selanjutnya adil. Jadi kalau orang yang tidak adil, tidak diterima persaksiannya. Selanjutnya Islam. Mu'ayyanah. Mu'ayyanah ini maksudnya apa? Dia langsung melihat kejadian tersebut. Dan selanjutnya tasrih. Tasrih ini maksudnya dia melakukan persaksian dengan ucapan yang jelas, tanpa adanya kinayah atau bersifat kiasan. Terus persaksian tersebut dilakukan oleh 4 orang tersebut dilakukan dalam satu majlis, dan 4 orang yang bersaksi tersebut harus laki-laki. Hukuman sanksi pidana dalam Islam. Jadi sanksi pidana dalam Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya, yaitu yang pertama hudud. Hudud adalah sanksi pidana atas pelaku kejahatan yang telah ditetapkan dalam Islam. Udah ada nasnya baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang pertama itu qisas. Qisas ini merupakan haddu qatil amdi, yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka dia akan dibunuh lagi. Terus selanjutnya haddu sirqah. Haddu sirqah ini
hukuman yang diberikan bagi orang yang mencuri, yaitu dipotong tangannya. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Terus haddu zina, sebagaimana disebutkan sebelumnya, ketika sudah terbukti baik dengan cara ikrar, pengakuan dari pelaku atau syahadah, ada kesaksian 4 orang, maka diterapkanlah haddu zina. Kalau dia yang pelaku tersebut belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Apabila dia sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Ya, qazaf yaitu had atau hukuman yang diberikan bagi orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, yaitu 80 kali cambuk. Riddah yaitu had yang ditetapkan bagi orang yang keluar dari agama Islam. Ya, apabila dia tidak mau lagi kembali ke Islam, maka dia harus dibunuh. Harobah ini orang yang melakukan tindak pencurian dan sekaligus pembunuhan, itu dimana dia dibunuh dan disalib. Kedua, hukuman yang telah ditetapkan oleh Islam itu ta'zir. Ta'zir ini sanksi pidana atas pelaku kejahatan yang tidak ada keterangan hukumnya, baik di Al-Quran maupun di Sunnah. Ya, dan karena tidak ada keterangan hukumnya di Al-Quran dan Sunnah, maka untuk penetapannya itu diberikan kebebasan bagi hakim dalam menetapkannya. Ketiga, diat. Diat adalah denda yang telah ditetapkan. Ya. Ini apabila hudud yang berkaitan dengan hakul adami dimaafkan. Ya, contohnya seorang yang membunuh orang lain, kemudian dimaafkan oleh walinya, maka dia harus membayar diat kepada keluarga yang ditinggalkan. Nilainya itu onta sebanyak 100 onta, sapi 200 sapi, domba sebanyak 2000 domba ini ya. Bom bunuh diri. Bom bunuh diri atau dalam istilah Arab dikenal dengan al-qunbula al-intihariyah, yaitu meledakkan diri di tempat keramaian dengan tujuan menimbulkan korban yang lebih banyak. Ya, munculnya aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap musuh ataupun penjajahan atau untuk menebar teror di tengah masyarakat. Pemberontakan dalam istilah fikih dikenal dengan bughah, ya, yaitu gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Islam atau non-Muslim yang tidak patuh dan tunduk kepada pemimpin tertinggi negara atau kalau dulu diistilahkan dengan khalifah ya atau imam. Mereka menggerakkan massa yang didukung oleh suatu kekuatan dengan alasan-alasan mereka sendiri untuk menggulingkan pemerintahan. Fikihnya. Pembuktian zina dengan alat modern. Seiring dengan kecanggihan teknologi, banyak peralatan modern yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan untuk membuktikan tindak pidana, termasuk perzinaan. Di antara alat bukti tersebut adalah berupa rekaman yang tertangkap CCTV, rekaman video ponsel, atau melalui rekaman suara. Ya. Untuk menguji kebenaran dan keotentikan alat bukti tersebut dilakukan oleh pakar telematika, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam memeriksa kebenaran alat bukti berbentuk digital. Dalam fikih, penggunaan alat bukti digital masih bersifat sekunder, tidak primer. Ya, maksudnya apa? Alat bukti tersebut masih bersifat pendukung, bukan pokok. Ya. Jadi, apabila diajukan sebuah kasus perzinaan antara dua orang, maka CCTV, rekaman CCTV atau rekaman video itu tidak bisa dijadikan alat bukti inti. Ya. Dia harus tetap mendatangkan 4 orang saksi untuk membuktikan perzinaan tersebut. Dan rekaman CCTV atau video tersebut hanya sebagai bukti pendukung saja. Sanksi penjara dalam Islam. Pada prinsipnya, setiap hukuman atas tindakan pidana yang ditetapkan dalam Islam bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan pelajaran bagi masyarakat. Jika pelaku pidana tidak mendapatkan hukuman yang memberikan efek jera, maka mereka akan leluasa untuk melakukan tindakan kriminal selanjutnya. Di samping itu, hukuman yang ditetapkan dalam Islam syarat dengan nilai keadilan, sehingga pelaku kriminal akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan penjara hanya digunakan untuk hukuman yang bersifat ta'zir. Jadi hukuman penjara tidak akan mampu menggantikan hukuman yang lainnya. Jadi dalam Islam, kalaupun ada hukuman yang bentuk penjara, itu hanya ta'zir sebagai pelengkap aja. Ya, karena apa? Karena hukuman yang sifatnya penjara itu tidak memberikan efek jera.
Ya, kalau dalam Islam seorang yang membunuh harus dibunuh lagi, karena ketika dia akan dibunuh dia akan berpikir berulang kali untuk membunuh orang lain. Tapi ketika aturan di Indonesia diterapkan, aturan yang diterapkan di Indonesia bagi orang yang membunuh dia dipenjara misalnya 15 tahun, aturan ini tidak membuat efek jerah. Itu kenapa banyak terjadi pembunuhan, begitupun perzinaan. Ya, ketika hukum Islam diterapkan, yang pezina laki-laki dan perempuan ketika dia udah menikah dirajam sampai mati, maka dia akan berpikir untuk melakukan zina. Bom bunuh diri dalam Islam. Dalam Islam, segala aktivitas yang dapat membinasakan diri dan orang lain hukumnya haram. Ya, ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Oleh sebab itu, aksi bom bunuh diri dalam bentuk teror hukumnya adalah haram. Ya, sebab hal ini akan menyebabkan kesengsaraan dan ketakutan di tengah masyarakat. Namun, jika hal ini dilakukan dalam rangka melawan penjajah, ya, maka sebagian ulama memfatwakan boleh, seperti perlawanan rakyat Palestina terhadap penjajah Zionis. Ya, berdasarkan fatwa Yusuf Qaradawi, pada saat ini hukum bom bunuh diri dibolehkan. Pemberontakan dalam Islam. Melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah adalah hukumnya haram. Ya, sebab kewajiban umat Islam untuk tunduk dan patuh pada pemerintahan yang sah. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu ahsanu ta'wila." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hukum al-bughah atau pemberontak dalam Islam. Ini diriwayatkan dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja minat ta'ati wa faraqal jamaah famata mata maitatan jahiliyatan. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, kemudian ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan juga disebutkan oleh Dr. Ali Muhammad Mar'a fi Kitab Al-Qisas wal Hudud fil Fiqh Islami, bahwasanya diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, dia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man a'ta imaman safqata yadihi wa samrata fuadihi falyuti'hu mastata'a fa in ja'a akhar yunazi'uhu fadribu unukal akhar. Di sini disebutkan Rasulullah bersabda, siapa yang sudah menjabatkan tangannya dan kesepakatan hatinya kepada seorang imam, maksudnya apa? Udah diangkat imam dan dia berjanji untuk taat, maka taatilah ia semampunya. Jika datang kelompok lain yang menentangnya, maka perangilah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Laqad ajma' sahabah radhiyallahu anhum ala qitalil bughah. Jadi sebutkan sini para sahabat Nabi sepakat untuk memerangi al-bughah. Jadi orang yang tidak mau taat kepada pemimpin yang ada maka dia boleh diperangi. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Begitupun Ali bin Abi Thalib memerangi golongan yang tidak taat kepada pemerintahnya pada perang Siffin. Demikianlah penjelasan materi hari ini tentang reaktualisasi fikih jinayah yang berkaitan dengan pembuktian zina dan juga bom bunuh diri dan hukum pemberontakan dalam Islam. Silahkan dieksplorasi lagi pengetahuannya dengan banyak membaca referensi lainnya. Menutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.